Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sobat warahmatullahi wabarakatuh. podcast Agi semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Telah hadir di sini Pak Muklas. Assalamualaikum Pak Muklas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Muklas ini dari salah satu perusahaan yang clue-nya itu gerak di infrastruktur dan jalan tol. Biar sobat podcast Agi nggak penasaran, langsung aja Pak Muklas bisa kenalan nih ke sobat podcast semua, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian, kolaborasi kebaikan. Nama saya Muklas. Ya. Kerja itu tahun dari 95 ya. 95 kerja. Senior ya Pak ya? Banget ya. Awalnya itu ada musola aja itu di jalan tol itu. Lalu saya mencoba untuk dari teman-teman mengusulkan supaya ada masjid. Alhamdulillah terlaksana, itu diresmikan tanggal 20 Januari 2020 kalau tidak salah itu ya. Nah, pada awalnya belum terbentuk namanya DKM itu. Kami mencoba untuk kumpul-kumpul aja gitu bagaimana masjid ini supaya ada pengurusnya. Tapi ketika itu diusulkan ke SDM, direspon baik, sehingga ada KPTS namanya. KPTS. Apa tuh Pak KPTS? Keputusan direksi untuk pengurus di KM, Pak. Masya Allah. Oh, itu langsung direksi yang meng-SK-kan gitu. Iya, meng-SK-kan Presiden Direktur Pak Kris, itu Pak Kris langsung. Supaya nanti ini diurus dengan baik, dan ini adalah aset supaya ini adalah supaya orang-orang itu pada datang ceritanya itu ke jalan tol katanya gitulah. Nah, kami mencoba memang sejak kepengurusan pertama itu terbentuk, saya ditunjuk menjadi ketua DKM yang pertama kali berdiri, dan kami saat itu ketua DKM-nya gitu Pak Muklas. Masya Allah. Jadi sampai saat ini masih saya sekitar ya 3 tahun lebih ya kurang lebihnya itu. Itu berdirinya tahun berapa Pak DKM-nya itu? Berdirinya Januari 2020 peresmiannya. Setelah itu 3 bulan baru diresmikan, baru dibuatkan SK itu 2020-2021 lah waktu itu. Siap. Oh gitu. Siap. Jadi saya jadi ketua pertama kali itu waktu itu. Pak Muklas saja lah yang ditunjuk, teman-teman menunjuk kami dan diusulkan gitu, kayak kira-kira begitulah Pak. Oke. Nah, kami sangat bingung sekali bagaimana cara mengelola masjid yang unik ini gitu kan. Karena unik ini karena memang banyak filosofi yang mengandung makna, dan saya kira masjidnya menurut saya itu kayaknya di Indonesia baru kali ini, tapi ternyata ada juga di yang lain. Tapi yang terbesar di Indonesia ya Sakabuana sih katanya itu, katanya itu. Siap. Masjid ini ada di Ujung Keragilan. Ujung Keragilan kilometer 60. Perusahaan kami itu PT Marga Mandala Sakti, atau sekarang di Astra Infrastruktur Tangerang Merak lah kayak gitu loh. Siap. Ya gitu tuh Pak Ganjar. Udah ketahuan ya sobat podcast Agi. Jadi ini Pak Muklas ini ketua DKM di perusahaan Astra yang bergerak di jalan tol. Ya, jalan tol. Oke, monggo Pak. Kami tentunya kan setelah ada SK kan duduk bersama bagaimana cara memajukan atau mengelola masjid dengan sekitar kita gitu. Nah itu akhirnya dibentuk seksi-seksi dan sebagainya, tupoksi dan sebagainya, dalam rangka niat bersama. Pokoknya kita lillahi ta'ala aja ya, saya bilang lillahi ta'ala, jangan sampai mengharapkan aneh-aneh, lillahi ta'ala aja, gak ada beban gitu. Itu niatnya pertamanya Pak gitu Pak. Nah akhirnya mengenal ke masyarakat, saya datang ke masyarakat, ke Pak Lurah mengenalkan bahwa di sini ada masjid. Lalu saya dimasukkan juga dari tim DKM Keragilan. Akhirnya diterima. Masyarakat awalnya datang 1-2, lama-kelamaan banyak tuh. Jadi masyarakat jadi jamaah gitu ya? Jadi jamaah dengan cara kami setiap Jumat itu mengadakan Jumat berkah ya namanya, yang di karyawan Jumat berkah. Itu bertambah dan bertambah, akhirnya
sampai 200 lah, sampai keluar tuh untuk jemaah sampai keluar tuh. Masya Allah, setiap Jumat ada Jumat berkah ya. Berupa apa tuh Pak kegiatannya Jumat berkah itu? Variasi tapi rata-rata roti lah yang praktis. Rata-rata roti, kadang-kadang makanan yang ringan, yang tentunya itu dari karyawan juga Pak, dari karyawan. Itu bukan dari perusahaan, dari karyawan itu. Masya Allah. Siap. Oke, itu udah kilas perusahaannya dan juga tadi nyambung ke kegiatannya. Sekarang kita bicara dulu tentang keunikan dari Masjid Sakabuana ini. Ini masjid kan namanya aja udah aneh gitu. Biasanya kan Masjid Nurul Iman, Al Ikhlas atau apa. Ini masjidnya sendiri namanya sudah Sakabuana. Boleh dijelaskan Pak, profil masjidnya, terutama sisi uniknya tadi. Nah, nama Sakabuana itu enggak langsung ada nama Sakabuana, tapi nama masjid itu dilombakan semua karyawan. Kira-kira masjidnya namanya apa ya gitu. Keren. Jadi ini partisipasi karyawan ya, usulan. Iya. Oke. Termasuk saya mengusulkan ini dan sebagainya, tapi nggak dapat. Yang dapat ada Sakabuana. Saka itu tiang. Saka itu tiang, buana itu dunia. Maksudnya supaya karyawan itu kokoh dalam menghadapi dunia. Masya Allah, di dalamnya. Jadi kokoh lah, tetap kita semangat dan kokoh menumpang dunia gitu. Jadi akhirnya yang mendapatkan itu kasih hadiah juga di Sakabuana, diumumkan gitu oleh gitu. Nah, jadi Sakabuana itu tiang dunia lah. Mudah-mudahan karyawan MMS itu kuat keimanannya, kokoh dalam menempa segala sesuatunya, tetap istiqomah gitu tuh Pak kira-kira. Masya Allah, keren filosofinya. Dari sisi ini ya Pak, bangunannya? Oh ya, bangunan itu dari sisi Banten dan Jawa Barat. Ya, khasana Banten karena bentuknya kayak perahu nangkup tuh. Bentuk kayak nangkup itu punya arti ngambil dari Jawa Barat dan Banten, khasana Banten dan Jawa Barat. Itu nangkunya. Nah, di dalamnya itu memang ada istilah-istilah seperti contoh pada waktu masuk ada namanya kayak sarang lebah ya Pak ya, sarang lebah. Betul. Sarang lebah itu diartikan mudah-mudahan Sakabuana selalu menularkan kebaikan gitu. Sarang lebah itu. Lalu setelah itu maka diharapkan kepada pengurusnya juga menularkan kebaikan kepada jamaahnya gitu, mendeteksi dan sebagainya gitu. Itu filosofinya. Selanjutnya ada tiang dua besar yang bambu besar tuh Pak. Bambu besar tuh ada dua, itu menandakan memang dua kalimat syahadat itu, syahadat. Itu dua yang besar itu. Lalu di atasnya itu ada seperti seekor burung merak, ada 5 itu Pak ya. Ada 5 itu menandakan ada rukun Islam. Lalu ada tuduhnya itu ada 6 menandakan rukun iman. Selanjutnya ada di atasnya itu ada selup-selupnya itu ada sisi kanan 9, sisi kiri 9. Ini menandakan adalah mengandung Asmaul Husna. Masya Allah. Penuh filosofi banget ya Pak ya. Iya, jadi ini. Nah, ini disampaikan kepada jemaah, kepada pengurus bahwa kita harus terus menularkan kebaikan. Makanya dari pengurus Sakabuana itu betul-betul harus ikhlas dan ridho bahasanya. Masya Allah. Gitu. Nah, itu kira-kira Pak Ganjar. Ya, Pak. Hal unik selanjutnya Masjid Sakabuana ini dari sisi konstruksi. Dengar-dengar itu dari bambu Pak. Nah ini kenapa gitu milihnya ini dari bambu gitu kan? Kalau masjid itu pingin kokoh, pingin awet tahan lama ini, tapi Masjid Sakabuana pakai bahan yang ramah lingkungan, dekat dengan alam. Itu kenapa Pak pemilihan pakai bambu itu? Ya memang dipilih dari bambu itu karena menyatu dengan alam gitu. Supaya keunikan kita kembali ke alam lah, seperti itu. Dan bambu ini juga diambil dari beberapa daerah seperti Lebak, lalu Pandeglang, Majalengka, dan ini enggak sembarang bambunya juga dilamain dulu, diendap atau di bahasa Serangnya direndam lah selama supaya ada kekuatan gitu.
termasuk bambu hitam juga ada tuh Pak. Jadi Bambu ini yang besarnya itu namanya bambu apa tuh Pak? bambu Bambu andong itu, bambu bambu andong andong. yang iya yang gede itu ya. Bukan Itu bambu betung gitu Pak. itu ada yang bambu betung, bambu andong ya kan seperti itu tuh. Oh, Istilahnya oke. ada macam-macam tuh bambunya itu, termasuk bambu andong, bambu betung. Saya pernah ke sana, teman-teman podcast Agi. Jadi kalau misalkan ngebayangin masjid dari bambu itu kan, mungkin dari sisi perawatan itu susah, terus agak suka kotor dikit-dikit, mungkin ada rayap atau apa gitu. Tapi ketika ke sana itu sangat mengkilap gitu. Bahkan saya datang ke situ itu Banten kan mungkin udah deket-deket pantai gitu, jadi udaranya itu panas. Karena sirkulasinya bagus, itu adem di dalam itu. Nah, Pak, ngerawatnya gimana sih masjid bambu ini? Ya, merawat bambu ini memang kita secara periodik Pak ya, berkonsultasi terus sama pembuatnya itu agar nanti di bahasanya disemir ulang lah. Ada Oh, zat-zat yang kalau misalkan timbul muncul sudah muncul ada rayap segera diatasi itu. Jangan sampai hmm, dibiarkan itu. Karena kalau betul, dibiarkan luas menular ya ke Pak. yang lain, Betul, betul, menular ke betul. menular yang lain gitu. Jadi itu koordinasi, ada vendor khusus untuk perawatan atau konsultasinya dengan apa Pak? Boleh disampaikan? Itu ada yang dari Bandung Pak yang sudah koordinasi dari kita tuh Pak. Jadi memang itu sudah ada vendornya untuk Iya, selalu berkonsultasi. Kemarin 3 bulan yang lalu kalau nggak salah diperbaiki tuh Pak, disemir ulang gitu atau di plistur ya, plistur tuh. iya, iya, iya. Plistur. Ya, itu kira-kira Pak. Oke. Wah, ini walaupun effortnya luar biasa, tapi DKM-nya ini komitmen untuk merawat masjid yang unik ini. Ini keren Mm-mm. sekali jamaah semuanya gitu. Pak, luasannya berapa sih? Tadi kan Bapak sempat di awal menyebut bahwa masjid Hmm. Sakabuana ini masjid bambu yang paling besar di Indonesia. Oh iya, untuk luas bangunan itu 260 meter persegi Pak ya, 260 260. persegi. Oke, Tapi muat berapa jamaah, Pak? kalau untuk yang di dalam itu 220 orang. Masya Allah. Eh, tapi kalau di luar itu sekitar 20 tambah di area taman, jadi sekitarnya total 390 orang. 310. Dengan di luar apa ya, dengan di luar. Tapi kalau di dalamnya 220 orang aja. Luas, luas. Sobat Petis Agi, jadi kalau misalkan masuk ke situ itu, ada memang area luarnya, selasar, dan ada yang bagian dalamnya, dan itu bisa dipergunakan. Dan yang Iya, unik gitu. juga, kalau lihat ke atas itu betul tadi disampaikan oleh Pak Muklas, itu kayak perahu terbalik atau tangkuban ya, kayak tadi ke Iya, Arifan dari Jawa Barat ya Pak ya. perahu nangku bahasanya. Perahu nangkep ya. Iya. Idenya sebenarnya masjid ini apakah dari manajemen sendiri yang konsep buat masjid unik ini atau dari masukan dari karyawan atau jemaah DKM juga Pak? Jadi perusahaan itu membuka untuk usulan dan sebagainya kira-kira apa gitu. Tapi Hmm, pada akhirnya manajemen yang memutuskan supaya apa ya unik aja gitu. Oke. Dulu kan pernah supaya yang 2 tingkat segala macam usulan kan supaya ini yang bawah ada atas bawah ternyata dimusyawarahkan dengan perusahaan akhirnya diputuskan masjid bambu gitu supaya menyatu dengan alam. Siap, siap. Nah, oke, itu sisi bangunannya ya. Dan Sobat Podcast Agi, Masjid Sakabuana ini kemarin pada Amalia Astra Awards itu mendapat juara 1 untuk masjid sedang, area, kantor pusat, dan cabang. Ini keren sekali. Dan salah satu yang poin besarnya itu adalah penilaian dari aspek bangunan yang mempunyai keunikan karena ramah lingkungan tadi. Materialnya didominasi oleh bambu. Nah, oke, ini bangunan udah kita ulik bareng-bareng. Tadi udah tahu sisi filosofisnya. Sekarang kita ke kegiatannya sih Pak. Bisa diceritakan Pak, kegiatan di Masjid Sakabuana itu apa saja Pak? Pengelolaan hubungan masjid dengan manajemen itu pertama harus kita dahulukan supaya pengelolaan masjid ini dengan baik, sehingga alhamdulillah dengan kerja
kerjasama atau hubungan dengan perusahaan baik. Kami melakukan beberapa kegiatan tuh Pak ya. Salah satunya kegiatan yang kami lakukan adalah ini seperti PHBI secara umum sudah berjalan lancar ya Pak ya. Seperti PHBI secara umum lancar. Namun kami juga melakukan kegiatan lain yang kira-kira tidak ada, yaitu contoh sholat memandikan jenazah ya kan. Kami Pelatihan ya Pak ya? Itu ya pelatihan pemandian. jenazah kami lakukan. Lalu setiap hari Rabunya juga itu ada pengajian Zoom melibatkan karyawan. Awalnya tuh hanya beberapa orang ya, sekarang sudah mencapai 95 orang tuh setiap hari Masya Rabu. Allah. Nah, kami coba mendatangkan narasumber yang baik lah supaya tertarik gitu. Karena tugas kami juga supaya karyawan di semua setiap karyawan itu tidak boleh meninggalkan sholat, kayak itu. Ini keren ini. Diharapkan begitu. Diharapkan gitu tuh. Makanya di situ ada materi-materi tentang sholat, materi-materi tentang bagaimana mensyukuri nikmat dan lain-lain sebagainya lah, banyak Pak kira-kira gitu. Wah, ini padat ternyata ya. Padat tiap hari. Iya. Oke. Iya. Hampir setiap hari ada kegiatan ya Pak ya? Setiap hari ada kegiatan itu pengajian Pak, rutin tuh. Dan pengajian itu supaya aktivitasnya atau bertanya itu kalau bertanya yang terbaik dikasih hadiah tuh Pak. Dikasih hadiah sehingga terdorong mereka ikut hadiah dari DKM. Souvenir lah hadiah. Pertanyaan yang terbaik ada 10, tapi yang terbaik adalah ini dikasih hadiah gitu. Nah, ini penting nih yang disampaikan Pak Muklas ini, karena pertama ngapresiasi jamaah ya. Ya itu. Dan juga membuat suasana pengajian itu jadi interaktif karena ada pancingan hadiah itu. Keren Pak. Iya. Lalu kami juga mempunyai WhatsApp ya, atau juga ada media sosial Instagram di Mahasiswa Kebuana, bisa dilihat seperti itu. Kegiatan-kegiatan setiap Jumat disampaikan di media sosial Instagram itu Pak. Nah, kalau hari-hari lainnya seperti PHBI, kurban. Kalau kurbannya kan kita tahu belinya hewannya dari asrama ya, nggak boleh yang lain. Saya bilang harus hubungan baik nih, saya bilang. Masya Allah. Terima kasih ya Pak. Emang selalu MMS itu ke kita Pak. Iya. Tapi kalau yang jelek sudah sampaikan aja. Kalau bisa yang bagus, saya bilang gitu. Nah, gitu. Siap Pak. Lalu ada kegiatan lain itu seperti kemarin mengadakan peringatan Maulid, ada santunan anak yatim piatu di daerah sekitar itu diambil yatim piatu disantuni, sehingga dengan masyarakat itu alhamdulillah terjalin baik. Dengan DKM yang sebelah juga baik, jadi ada amalan penyantunan anak yatim piatu itu Pak. Keren Pak. Ini seimbang nih kegiatan ke dalam sama kegiatan keluar untuk masyarakat. Ke dalam tadi Pak Muklas menyampaikan terkait yang paling fundamental bagaimana agar karyawan itu sholat lah, jangan ninggalin sholat. Ke masyarakat juga kegiatannya ini keren Pak. Berarti itu rutin ya Pak, mengolah tujuan supaya bahkan yang paling sederhana ngajak karyawan supaya sholat itu kan lahir dari pemikiran yang mungkin, apakah koordinasinya rutin berarti antar pengurus DKM ya Pak? Iya rutin tiap minggu kita evaluasi. Kayak kemarin tuh contoh aja ternyata antusias untuk Jumat Berkah itu kami menyiapkan 200, ternyata yang datang 250 gitu. Masya Allah. Kalau lebih kayak gitu gimana tuh Pak? Kalau lebihnya untuk OB dan sebagainya, kalau lebih mah. Tapi kalau kurang itu kan malu. Nah iya, kalau kurangnya ini dikirain lebihnya itu yang datang lebih banyak gitu. Iya pernah sekali itu, makanya saya bilang udah spare aja, kurang lebih 20 orang gitu. Itu sih Pak. Keren. Ya tuh yang paling penting kegiatan ke masyarakat itu ada Jumat Berkah, berbagi setiap minggu rutin gitu. Iya rutin itu. Lagi.
Keren, keren. Rutin. Itu dari karyawan, bukan dari yang lain, dari karyawan yang langsung ngasih. Nah, ini salah satu keunikannya juga, itu berbaginya bukan dari perusahaan, dari urunan karyawan, sumbangan karyawan ya Pak ya? Ya, betul dari karyawan. Ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, terkait Amalia Astra Award nih yang kemarin itu dapat juara 1 kategori masjid area kantor pusat dan cabang, gitu, masjid sedang. Bapak boleh cerita Pak, bagaimana proses mengisi formnya itu Pak? Susah Pak? Susahkah Pak ngisinya atau gampang gitu? Iya, kami waktu itu kan minimal ada 5 orang diskusi gitu, 5 pertama. Pertama saya memanggil sekretaris, saya bilang bantu untuk bagaimana untuk partisipasi untuk kegiatan AGI, ya kan, Amalia Astra untuk lomba supaya kita bersejajar dengan masjid-masjid yang lain. Awalnya begitu sih, tidak mencapai juara tapi bersejajar, diakui bahasanya. Alhamdulillah pengisiannya tidak rumit lah, bisa membantu juga, gampang karena kita duduk bersama diskusi, sekretaris itu menjadi kunci daripada itu sih. Ya. Ini kalau misalkan Pak Muklas sudah bilang gampang, berarti dokumentasi, terus data-data yang diperlukan udah kekumpul semua ya Pak ya? Keren ya, ini. Ya, pada awalnya kita kegiatan aja, nggak mutu-mutu. Setelah kita mencoba, kita harus tertib dengan dokumen lah gitu. Iya. Kayak gitu lah. Siap. Nah, Pak, pas Amalia Astra Award itu saat penjurian itu bagaimana Pak? Ya, saya menyampaikan ke bagian pembina aja, bagian pembina. Dalam hal ini Pak Adi Reja. Pak, alhamdulillah kami di KM untuk lolos. Selanjutnya mohon doa restu aja Pak gitu. Akhirnya merespon, iya udah. Sebelum disampaikan coba sharing dulu, biasa kayak gitu, sharing. Jadi respon Pak dari perusahaan sangat respon, sharing dulu barangkali ada masukan kayak gitu. Diajak ngobrol ya sama manajemen. Diajak ngobrol Pak. Pak, kalau kita yakin nggak membuka musyawarah atau membuka masukan susah. Pak izin ampura Pak, ini barangkali ada masukan sebagainya, materi ini kira-kira gimana dan fakta di lapangan. Oh udah bagus nih, cuman ya harus konsisten penyampaiannya gitu aja. Ya gitu sih Pak. Siap. Nah, pas diumumin menang gimana Pak? Nah ini ya dari manajemen. Dari saya juga kan ya kok menang ya saya bilang. Kaget aja karena memang kami sudah berusaha dari semua sisi, dari sisi ini kami penuhi sebagainya. Kan awalnya kan bisa nggak ya ke juara ya, ada teman-teman bisa Pak Muklas karena dari sisi semuanya saya masuk ya sudahlah kita berdoa aja lah, tapi alhamdulillah kan saya kaget juara 1 ya, kaget aja gitu. Masya Allah. Manajemen responnya gimana tuh Pak pas tahu juara 1? Ya ucapan terima kasih sih Pak, kami sebagai pembina dan manajemen ucap terima kasih kepada tim di KM itu Pak. Responnya baik juga Pak. Alhamdulillah, itu kelihatan tuh. Kita pas datang kemarin itu, Sobat Podcast Agi, manajemen itu kumpul. Ini mungkin pas di kunjungan ke MMS ini, itu yang DKM-nya paling banyak gitu hadir, ruang rapatnya besar, DKM-nya banyak, ada 20 orangan itu kayaknya kemarin. Ya kompak banget ya Pak ya. Benar-benar kami sih mengharapkan hadirannya, saya bilang bahwa kita bersama bisa Pak. Iya. Gitu deh, bersama bisa gitu. Siap Pak. Sama bisa ya, sesuai motonya kemarin ya. Iya, bersama bisa gitu. Jadi ketua pada akhirnya nggak terlalu beban berat. Ya gitu. Karena bersama-sama keroyok lah. Iya, betul. Yeah. Pak, kita sampai ke bagian akhir nih. Harapan untuk Yayasan Amalia Astra ke depannya itu apa Pak? Mohon masukannya untuk kami nih. Ya, terus berkolaborasi kebaikan aja, karena ini salah satu membangun SDM tentang keimanan dan sebagainya Pak. Mendorong, paling tidak kan memotivasi. Bahasa kerennya memaksa kita untuk bangkit lah gitu. Ini kuat yang dahsyat nih dari Pak Muklas hari ini. Memaksa untuk bangkit gitu. Ya terutama ujungnya makan akhirat ya, sholat tadi kan.
Tapi kita tidak ada salahnya berbuat selama kita bekerja di perusahaan, berbuat yang terbaik. Allah yang balas lah gitu mah. Gitu. Ya. Jadi, Ya, Pak. Nah, pesan-pesan untuk DKM Grup Astra di seluruh Indonesia, Pak. Monggo, Pak. Kelak keluh kesah dan sebagainya itu udah pasti ya. Mengurus masjid itu udah pasti, tapi kalau kita lillahi ta'ala tidak mengharapkan lebih dan sebagainya hanya kepada Allah, pasti datang juga imbalan dan hal-hal lain gitu. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang memajukan gitu. Betul. Jangan apatis dan sebagainya. Makanya kemarin saya terketuk juga bagaimana Pak Muklas yang lain musola itu bagian kami akan melanjutkan tuh Pak. Musola yang di gerbang-gerbang itu. Oh, ini rencana kedepannya ya Pak ya? Iya, kedepannya itu akan saya coba itu. Jadi Pak Muklas ini bukan hanya ngelola Masjid Sakabuananya, tapi mengkoordinasikan musola masjid yang ada di lingkungan jalan tol ya Pak ya, di Sakabuana ya, di MMS. Iya. Oke. Sahabat podcast Agi rasanya udah kegali semua nih di obrolan singkat 30 menit tadi tentang profil Masjid Sakabuana yang sangat unik disampaikan oleh Pak Muklas. Baik, terima kasih Pak Muklas atas ngobrol-ngobrolnya nih. Nanti ini insya Allah akan ditaruh di Spotify, Google Podcast sama Apple gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi syiar kebaikan untuk semuanya dan jadi amal jariah. Karena jadi tahu nih manajemen Sakabuana itu dalam mengelola masjidnya seperti apa gitu Pak. Makasih banyak Pak Muklas. Iya, sama-sama Pak Ganjar. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Karena kalau bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.